Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Syukur yang perlu kita sampaikan bahwa sampai hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak semua orang mendapat nikmat itu dan kita terpilih menikmati nikmat ini. Tentunya kita harus mengucapkan dan tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat semua itu. Kemudian tentunya kita juga perlu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa ajaran dari Allah SWT yang harus diikuti oleh umat manusia pada akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jemaah subuh yang mudah-mudahan diridai oleh Allah SWT. Saya masih mengambil tema yang berkali-kali saya sampaikan, insya Allah. Yang pertama, 2, 3, 4, dan yang sekarang yang kelima, kita mengulangi lagi untuk saling mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, atas kemungkinan ada hal-hal yang masih perlu kita ulangi untuk menjadikan kami sadar akan hidup ini yang tinggal beberapa waktu lagi insya Allah. Kalau menurut Al-Ghazali yang pernah saya baca, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat dengan Anda? Ada yang mengatakan ibu saya, ada yang mengatakan bapak saya, anak saya, dan seterusnya. Tapi beliau mengatakan bukan itu yang saya maksud, tapi yang paling dekat dengan Anda adalah maut. Itu yang paling dekat pada kita. Kita tidak tahu, mungkin selesai acara ini atau sebentar terjadi ya salah satu di antara kita. Jadi banyak sekali contoh. Kemarin hari Senin, teman saya, temannya, dan saya kenal baik, sehat walafiat, berjanji sama-sama mau pergi ke pertanahan, mengurus sertifikat. Senin ditelepon, ya, teman saya mengatakan pasti ini mengajak saya. Ternyata yang menelpon anaknya dan menangis. Ternyata temannya itu telah berpulang ke rahmat Allah. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi kembali lagi pada kita, pada saya, mari kita bersiap untuk itu. Ada teman saya kemarin mengatakan jangan selalu bawa yang begitu bikin takut-takut kita. Sebenarnya tidak. Jadi kemarin saya di Malino disuruh like seperti ini. Saya sampaikan lagi, jangan bawa yang begitu bilakah Allah malaki. Tidak gitu, untuk siap-siap kita. Karena bagaimanapun mau tidak mau, siap tidak siap itu harus ada. Apakah itu sarjana, penguasa, orang kaya, orang miskin, ya semua karena tidak ada mau lari kemana. Ya Pak, jadi baiknya barangkali tidak apa-apa kita lebih mengenal. Mudah-mudahan kita lebih bisa mempersiapkan diri yang biasa disampaikan oleh Idris Camno, mari mengisi sisa hidup kita ini untuk bekal di kemudian hari. Jadi semoga apa yang kita lakukan semua adalah lillahi ta'ala, ya, disertai dengan niat. Bapak sekalian, Ibu sekalian, kita akan membahas masalah alam. Kita akan melihat masalah alam kubur, Pak. Jadi kita sudah, sorry ya, jangan sampai kita takut-takut. Tidaklah. Selesai sakratul maut. Sakratul maut itu tadi pintu antara hidup dan atau alam dunia, alam dengan alam akhirat. Para ulama mengatakan atau memang ada dasarnya bahwa itu adalah namanya alam barzakh. Jadi barzakh ditinggalkan dunia belum kita masuk ke akhirat. Nanti kalau menurut ayat yang ada, akhirat itu akan bersama-sama kita. Tidak sama waktu datang ke dunia ini, pergi dari dunia ini sendiri-sendiri. Paling tidak kalau satu pesawat jatuh ya 100-an bersama-sama. Tapi katanya kalau nanti akhirat bersama-sama semua langsung dibangunkan. Demikian Bapak sekalian, ini diingatkan saja. Artinya saya sendiri juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian,
alam kubur itu atau alam barzah berbeda katanya dengan kubur. Kita meninggal di dunia ini dikubur, kita berada di kubur, tetapi semua orang yang meninggal di udara, di mana saja, maka dia akan memasuki alam barzah, alam kubur. Jadi beda Pak, jadi kuburan dengan alam kubur, atau alam kubur itu disebut juga alam barzah, beda. Jadi semuanya akan masuk ke alam barzah sebelum kita pada alam akhirat, karena kalau tidak salah ada versi barangkali berbeda bahwa alam yang kita sudah lalui adalah yang pertama alam arwah. Di sana kita harus mengaku bersyahadat waktu Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Sudah mengaku kita di sana bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita memasuki alam rahim. Kalau tidak salah, mohon maaf pada dokter yang ada, apa benar atau tidak. Tapi ingatan saya yang perlu saya baca, 40 hari katanya di alam rahim itu, baru ditiupkan roh ke dalam si janin. Menurut yang saya baca juga, roh itu bersama jiwa. Dan ini jiwa ini berkembang sesuai perkembangan badan. Setelah lahir masuk ke alam dunia, jiwanya masih sederhana juga, tapi setelah berkembang juga jiwa ini. Dan jiwa ini yang akan bertanggungjawabkan segala apa yang diperbuat di bumi ini. Bertanggungjawabkan sebelum kita memasuki alam berikutnya, alam akhirat. Tapi kita istirahat dulu di alam barzah. Istirahat di alam barzah. Sini ada kontroversi juga. Ada yang mengatakan tidak ada azab kubur, ada yang mengatakan ada azab kubur. Wallahu a'lam. Tapi memang ada dasarnya semua Bapak sekalian. Yang saya bisa tangkap dari perbedaan ini bahwa waktu di kuburan itu baru diperlihatkan apa di sana di alam akhirat. Kalau diperlihatkan neraka, maka itu sudah siksaan luar biasa baginya. Kalau diperlihatkan surga, nah itu adalah kenikmatan baginya di kuburan. Ya. Tapi jiwa inilah yang akan merasakan semua itu. Karena jiwa dan roh ini pada saat, kita ulangi lagi, pada saat sakratul maut itu dipisahkan, dan itu sangat susah, sangat menderita orang pada saat itu. Bagaimana jiwa dan roh kita sudah bersama-sama, kalau umur saya misalnya 60 tahun, sama-sama 60 tahun, sudah 60 tahun, dipisahkan. Menurut hadis-hadis yang ada, itu sangat berat bagi kaum muslimin dan bagi masuk siapa saja yang memasuki itu. Nah, itulah, tapi dalam hadis lain dikatakan bahwa bagi umat muslim atau mukmin itu dimudahkan baginya. Makanya juga yang percaya pada doa, selalu kita berdoa, biasa sesudah salat diikutkan doa, Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut wa najatan minan nar wal fadl hisab. Yang saya sudah sampaikan lengkapnya doa itu, pada akhir doa itu tadi, Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut, mudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Allah yang Maha Kuasa. Bapak sekalian, alam dunia yang sudah alam dunia keluar ke alam barzah, baru alam akhirat. Ada yang menambahkan terakhir masih ada sudah alam akhirat, yaitu ketemu dengan Allah. Allahu a'lam. Setelah melewati sakratul maut, kita lewat, pasti tidak ada yang tidak, harus mau tidak mau, harus suka tidak suka, harus. Segala apa yang kita tinggalkan di bumi ditinggalkan. Gelar, kekayaan, kehebatan, semua habis pada saat sakratul maut. Ya, Bapak sekalian, Bapak punya gelar, ada semua gelarnya juga tidak ada artinya di sakratul maut. Kekayaan juga, nah, kekayaan ini yang bisa dimanfaatkan sekarang dengan melakukan infak dan sedekah. Itu akan kita lihat bahwa yang paling bagus adalah sedekah jariah.
Karena walaupun kita sudah tidak ada, masih jalan dia punya amalnya. Jadi setelah kita sakratul maut, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar. Kalau tidak, mohon itu kebodohan saya. Maka kita akan masuk ke ruang tunggu tadi, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur adalah alam yang dimasuki oleh setiap orang yang meninggal dunia. Apakah ia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Firaun misalnya, meskipun sampai sekarang masih utuh sebagai mumi yang disimpan di Museum Kairo Mesir, ia tetap berada dalam alam kubur. Begitu juga jasa-jasa lain, baik yang utuh maupun yang hancur sebagai tepung, bagaikan tepung, seperti kalau pesawat jatuh, saya lihat itu ngeri menurut pandangan kita. Mereka semua tetap memasuki alam kubur atau alam barzakh. Semua masuk alam barzakh, yang berarti alam barzakh itu pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat di sana, alam dunia di sini, kita menunggu di alam barzakh. Dan kita jangan memakai masalah waktu, karena ada ayat mengatakan siapa yang cuma bangun saya sudah enak tidurku, padahal dia sudah beratus tahun dia meninggal. Jadi masalah waktu ini mungkin suatu waktu kita akan bisa bicarakan bagaimana relativitas daripada waktu itu. Jadi misalnya Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dalam tidak penuh satu malam, tetapi riwayatnya luar biasa yang didahului segala macam. Nah ini kita iman yang harus maju. Ini menurut versinya bahwa kalau dikuburkan maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada si jasad tadi mengenai Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Kalau orang menjawab benar, Allah Tuhanku, agama nabiku, agamaku Islam, nabiku Muhammad, maka malaikat mengatakan dia ke sana, itulah tempatmu, surga. Di situ dia sudah dapat nikmat. Sudah melihat saja itu sudah nikmat yang luar biasa. Tapi kalau sebaliknya, maka yang akan diperlihatkan adalah tempatnya nanti di akhirat. Dan itu saja menurut riwayat itu sudah sangat tersiksa, sudah menjadi masalah besar baginya selama di kuburan. Bagaimana bentuk nikmat yang sisa itu kita tidak bisa mengetahui secara jelas. Yang jelas kenikmatan dan sisa itu merupakan realitas yang harus kita imani. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan dalil adanya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir serta adanya kenikmatan dan seterusnya, Bapak-Bapak sekalian. Ada ayat surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillallahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Menurut penjelasan Rasulullah SAW yang disebut al-qaulu as-sabit di ayat ini adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, kita bayangkan kalau kita yang diletakkan, ya luar biasa. Diletakkan dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh teman-temannya pengantar, maka ia mendengar bunyi sendal mereka, maka saat itu ia didatangi oleh dua malaikat. Kita sudah bicarakan yang sama, ini hadisnya seperti itu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah, dan seterusnya kita sudah bicarakan tadi.
Kalau beriman itu akan mendapatkan kenikmatan, dan kalau yang zalim akan mendapat siksa. Hanya diperlihatkan sudah luar biasa. Diulangi, kuburan adalah tempat jenazah dikuburkan. Kuburan tempat jenazah dikuburkan. Sedangkan alam kubur atau alam barzakh adalah alam atau kehidupan yang akan dirasakan oleh setiap orang yang telah mati. Bila iman dan amalnya buruk selama di dunia, maka akan mendapatkan siksa. Sebaliknya jika iman dan amalnya baik, maka ia akan mengalami hidup yang aman, tenang, tentram, insyaallah. Allahu a'lam ya, Bapak sekalian. Saya lihat penjelasan di YouTube Dr. Suraisya menjelaskan alam barzakh itu bagaimana. Menurut pendapat beliau, alam barzakh itu seperti kita berada dalam kamar kaca. Kita bisa lihat dunia, kita bisa lihat anak cucu, bagaimana. Tapi kita tidak bisa berhubungan menurut beliau. Jadi alam barzakh itu memisahkan alam ini. Itu Pak sekalian. Yang paling perlu barangkali kita siapkan Bapak selain amal adalah masalah hutang. Karena perkara yang dapat membahayakan orang yang telah meninggal di dalam kuburnya. Sa'ad ibnu al-Wattal menceritakan bahwa saudaranya wafat. Saudaranya itu meninggalkan hutang sebesar 300 dirham dan dalam sebuah keluarga. Sa'ad berkata, aku ingin menginfakkan harta tersebut kepada keluarganya. Nabi SAW berkata kepadaku, sesungguhnya saudaramu telah tertahan karena hutangnya, maka pergi dan bayarlah hutangnya. Lalu aku pergi dan membayar hutangnya. Kemudian aku datang dari berkata Rasulullah SAW, aku telah membayar hutangnya kecuali 2 dinar yang diklaim oleh seorang perempuan. Sebab ia tidak memiliki bukti. Beliau menjawab, berikanlah sebab ia berhak. Sekalian, mudah-mudahan saya juga kita saling mengingatkan, siapa tahu ada utang, lebih baik diselesaikan sekarang, karena siapa tahu besok kita sudah dipanggil. Baik kalau keluarga tahu bahwa dia punya utang, kalau tidak kita bawa, sulit ya Pak. Pada kita semua, kalau ada utang bayar memang sekarang. Di samping memang ya kita mengharap juga bisa membuat amal jariah. Insya Allah ini juga panitia ini agak lambat. Kita rencana akan menambah masjid kita ini, dan itu ada kesempatan untuk beramal jariah di situ, mengalir terus walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, di alam dunia ini. Kita sudah berada di alam barzakh. Kita harus sampai ke sana, alam barzakh. Mau melawan tidak bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagiku, kita saling mengingatkan. Semoga saja bermanfaat ya. Jadi insya Allah mungkin masih bisa ketemu satu kali lagi masalah ini, atau mungkin kita pindah ke sesi masalah berikutnya. Saya kira itu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.